Baik, kita lanjutkan kembali materinya sekarang dari buku paket halaman 76 sampai dengan 85 ya. Kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar ya. Ini materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12. Oke, kita langsung masuk ke eksplorasi 2.3, nilai limit fungsi aljabar. Nah, kita telah belajar bagaimana menentukan nilai limit fungsi menggunakan sifat-sifat limit fungsi ya, ini di video sebelumnya. Pada subbab ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai limit fungsi menggunakan beberapa cara ya. Sebelumnya lakukanlah kegiatan berikut ini. Di sini kita punya latihan soal terbimbing 2.6. Nah, soalnya adalah dengan menggunakan sifat-sifat yang kalian pelajari pada bagian sebelumnya, tentukan limit x mendekati 2 untuk fungsi x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus x kuadrat min 7 ya. Oke, langsung kita lengkapi alternatif penyelesaiannya. Berarti di sini kita ketemu dengan bentuk penjumlahan fungsi dan pengurangan fungsi. Berarti ini bisa langsung kita pecah-pecah ya, ya. Ini sesuai dengan sifat ini saya nggak hafal ini ya, sifat berapa, sifat 2.3 atau sifat berapa, yang jelas ini harus kita pecah-pecah ya. Maka di sini kita bisa tulis limit x mendekati 2 untuk fungsi x pangkat 4, kemudian limit dikurangi ya, limit x mendekati 2 untuk fungsi 5x pangkat 3, kemudian ditambah limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat, kemudian dikurangi limit x mendekati 2 untuk fungsi konstan 7 ya. Untuk limit x mendekati 2 fungsi konstan 7 ini nilainya ya sama dengan 7. Nah, langsung aja kita isi di sini ya. Kemudian untuk baris yang kedua. Nah, di sini kita ketemu dengan bentuk fungsi yang dipangkatkan. Ini juga fungsi yang dipangkatkan. Berarti sesuai dengan sifat limit fungsi yang sudah kita pelajari, fungsinya itu kita limitkan dulu baru kita pangkatkan. Maka kita bisa tulis begini ya. Saya pakai warna biru aja ya. Oke, ini saya hapus. Kemudian ini saya tulis lagi. Nah, berarti kita bisa tulis begini, dalam kurung limit x mendekati 2 untuk fungsi x ya. Nah, ini baru dipangkatkan dengan 4. Lalu di sini ada bentuk perkalian dengan sebuah fungsi sebenarnya. Jadi ini konstantanya ya, konstantanya kita pindahkan ke depan dulu. Berarti di sini 5 dikalikan dengan limit x mendekati 2 untuk fungsi x pangkat 3. Kemudian ini sama, berarti kita limitkan dulu baru kita kuadratkan, berarti ditambah dalam kurung limit x mendekati 2 untuk fungsi x ya, lalu ini dikuadratkan. Nah, kemudian bentuk limit x untuk x mendekati 2 ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya. Ini sudah sesuai dengan sifat 2.1 nih. Sifat 2.1 berarti limit x mendekati 2 untuk fungsi x ya sama dengan 2. Maka di sini ditulis 2 pangkat 4 ya. Lalu untuk ini, nah ini kita pecah dulu ini ya. Jadi 5 kita tulis lagi. Nah, coba saya rapikan ya. Jadi di sini kita punya 5, lalu ini kita limitkan baru kita pangkatkan sama seperti yang tadi ya, dalam kurung limit x mendekati 2 untuk fungsi x baru ini kita pangkatkan dengan 3. Nah, kalau yang di sini limit x mendekati 2 untuk fungsi x kan sama dengan 2, maka kita tulis ini 2 kuadrat ya, sama seperti suku yang pertama. Ini 2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 2. Lalu ini kita kurangkan dengan 7 ya. Nah, sekarang kita hitung ini 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa? 16 ya. Kemudian ini, nah yang ini ya, ini kita selesaikan dulu. Baik, ini berarti saya hapus dulu. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 4, kemudian dikurangi dengan 5 kali 2 pangkat 3 ya, limit x untuk x mendekati 2 kan sama dengan 2. Kemudian ditambah 2 pangkat 2 baru dikurangi dengan 7.
Oh ini kurang, ini keliru ini ya. Nah seperti ini. Kalau ini kita hitung 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian 2 pangkat 3 8 kali min 5 berarti min 40. Lalu ini ditambah dengan 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4, kemudian dikurangi dengan 7. 16 ditambah 4 itu 20 ya, 20 min 40 min 20. Nah min 20 min 7 itu sama dengan min 27. Nah ini adalah penyelesaian untuk latihan soal terbimbing 2.6 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan latihan soal terbimbing 2.7. Soalnya masih sama ya, dengan menggunakan sifat-sifat yang kalian pelajari pada bagian sebelumnya. Tentukanlah limit X mendekati 2 untuk fungsi ini. Nah caranya sama ya, ini kita pecah-pecah dulu. Jadi limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat dikurangi limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X ditambah limit X mendekati 2 untuk fungsi konstan 1 ya. Oke, ini tampaknya kelebihan. Nah ini saya coret aja ya. Kemudian ini saya pakai warna biru aja. Nah, di sini ada bentuk fungsi yang dipangkatkan ya. Berarti kita limitkan dulu baru kita pangkatkan. Sama seperti yang tadi. Maka kita tulis limit X mendekati 2 untuk fungsi X baru dikuadratkan. Kemudian di sini ada bentuk perkalian konstanta dengan fungsi X. Berarti konstantanya atau 2-nya ini kita pindah ke depan. Dikurangi 2 kali limit X mendekati 2 untuk fungsi X ya. Ini adalah limit fungsi konstan ya, di sini 1, berarti nilainya ya sama dengan 1 ini. Nah lalu ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya, limit fungsi yang paling sederhana ini sesuai dengan sifat 2.1. Jadi kalau limit X mendekati 2 untuk fungsi X ya sama dengan 2, berarti ini 2 kuadrat ya. Ini juga sama ya, ini 2 berarti min 2 kali 2 ditambah 1. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 ditambah 1, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah ini adalah penyelesaian untuk latihan soal terbimbing 2.7. Nah sekarang kita lanjutkan dengan ayo berpikir kritis. Bersama dengan kelompok kalian bandingkanlah soal berikut ya. Nomor 1, hasil yang telah kalian peroleh pada latihan soal terbimbing 2.5 dengan nilai fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 per x kuadrat plus 16x plus 28 untuk x sama dengan 2. Nah adik-adik ini mungkin salah ketik ya, sebab kalau kita cek latihan soal terbimbing 2.5 itu adalah kita diminta menentukan nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat min 6 per X kuadrat min 16X ya. Jadi fungsi fx nya di sini keliru ya, bukan ini, mestinya X kuadrat min 6 per X kuadrat min 16X. Nah ini saya tampilkan lagi pembahasan latihan soal terbimbing 2.5 ya. Yang penting itu adalah hasilnya. Nah ternyata limit X mendekati 2 untuk fungsi ini itu hasilnya adalah 1/14 ya. Nah sekarang kita akan coba, kita akan langsung masukkan, kita akan substitusikan X sama dengan 2 ke dalam fungsi yang diketahui di soal ya. Apakah kira-kira nanti hasilnya itu sama? Berarti kan F2 sama dengan, ini langsung aja ya, 2 kuadrat dikurangi 6 per 2 kuadrat dikurangi 16 kali 2. 2 kuadrat itu 4, 4 dikurangi 6 ya. Kemudian dibagi dengan 4 dikurangi dengan 32. 4 dikurangi 6 itu min 2. Kemudian 4 dikurangi 32 itu min 28 ya. Berarti di sini minusnya boleh kita coret. Nah maka 2/28 kalau kita sederhanakan itu akan sama dengan 1/14 ya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan ternyata nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat min 6 per X kuadrat min 16X ternyata nilainya sama dengan F2
ya, yaitu sama-sama 1/14. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2 ya. Jadi kita tetap diminta untuk membandingkan ya hasil yang telah kita peroleh pada latihan soal terbimbing 2.6 dengan nilai fx sama dengan x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus x kuadrat min 7 untuk x sama dengan 2. Oke, ini sudah saya pisahkan ya di sini soalnya. Kemudian untuk latihan soal terbimbing 2.6 ini sudah kita bahas ya. Jadi di sini fungsinya sama ya, x pangkat 4 min 5x pangkat 3. Nah, ini plus x kuadrat min 7. Nilai limitnya itu sama dengan negatif 27. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan kira-kira apakah hasilnya sama dengan F2 ya. Kita akan hitung. Berarti di sini kita punya F2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 5 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat kemudian dikurangi 7. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, sebenarnya pada baris yang terakhir pada penyelesaian latihan soal terbimbing 2.6 itu sama persis ya, ya. Mestinya nanti hasil akhirnya juga akan sama dengan negatif 27 ya. Berarti langsung aja ini min 27 supaya hemat waktu ya. Berarti kesimpulannya apa? Oh, ternyata nilai limit x mendekati 2 untuk fungsi ini ya itu sama dengan F2. Jadi sama saja dengan kita mensubstitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi yang diketahui di soal gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya dengan soal yang ketiga. Ini inti soalnya sama, jadi kita diminta untuk membandingkan hasil yang telah kita peroleh pada latihan soal terbimbing 2.7 dengan nilai fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 untuk x sama dengan 2 ini mestinya ya. Jadi satunya saya coret, saya ganti dengan 2. Karena kalau kita tampilkan di sini pembahasan latihan soal terbimbing 2.7 jadi ya, di sini limit x mendekati 2. Nah, ini limit x mendekati 2 untuk fungsi yang sama. Nih x kuadrat min 2x plus 1. Karena kan tujuan kita di sini adalah mengamati ya, kira-kira nanti F2-nya itu apakah sama dengan limit x mendekati 2 bagi fungsi x kuadrat min 2x plus 1. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti kita akan hitung F2 ya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 1. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 ditambah 1 berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ternyata nilai limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 2x plus 1 itu ternyata sama dengan F2. Jadi dari 3 soal yang sudah kita bahas, yang bisa kita amati polanya adalah ternyata nilai limit fungsinya itu sama dengan nilai fungsi tersebut. Nah, contohnya di soal nomor 3 ini ya. Limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat min 2x plus 1 ternyata ya sama dengan F2 ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kegiatan yang telah kita lakukan pada ayo bereksplorasi dan ayo berpikir kritis nanti akan menghasilkan sifat berikut ya. Sifat nilai limit fungsi. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi f memetakan dari himpunan bilangan real ke bilangan real yang kontinu di C. Nah, ini nanti ada istilah fungsi yang kontinu ya, fungsi kontinu. Maka nanti berlaku nih ya, limit x mendekati C untuk fx ya itu akan sama dengan fc. Jadi istilahnya ini adalah syaratnya. Syarat apa? Syarat dikatakan bahwa fx itu kontinu di x sama dengan c, yaitu ketika nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya untuk x sama dengan c. Kemudian di sini ada catatan ya, fungsi polinomial, lalu fungsi akar, fungsi rasional, fungsi trigonometri merupakan fungsi yang kontinu di setiap titik dalam domainnya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Pada sifat nilai limit fungsi tersebut terdapat istilah fungsi kontinu. Lalu apa yang dimaksud dengan fungsi kontinu? Untuk mempelajari fungsi kontinu perhatikanlah gambar 2.3 ya. Nah, ini gambarnya
Jadi di sini kita punya contoh grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah, berdasarkan gambar 2.3, jika f continue, maka titik x, fx pada grafik f itu akan mendekati titik a, fa. Nah, adik-adik terus terang untuk kalimat ini saya kurang begitu paham ya. Jadi intinya begini. Nah, kalau kita bicara fungsi continue, nah ini secara grafisnya dulu ya. Maka Y sama dengan fx disebut sebagai fungsi yang continue di A, artinya nanti di sini tidak ada yang patah ya. Ini fungsinya terus nyambung. Nah, tidak ada patahan di sini. Tetapi kalau misalkan ini kan ada bundaran merah gitu ya. Ini mau mengatakan bahwa untuk x sama dengan A, maka FA-nya itu sama dengan sekian ini ya. Ini adalah FA-nya. Nah, tetapi kalau misalkan di sini bundarannya itu kosong seperti ini, artinya ketika x sama dengan A, dia tidak punya nilai ya. Jadi Y-nya tidak bisa ditentukan. Maka secara grafis ini kita sebut bahwa Y sama dengan fx itu merupakan fungsi yang tidak kontinu di x sama dengan A, karena putus di sini, patah di sini ya. Nah, itu secara grafis. Nah, kalau kita nyatakan secara syarat ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya sebuah fungsi dikatakan kontinu yaitu ketika berlaku nilai limit fungsi tersebut sama dengan nilai fungsi itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini saya kembalikan ya ke bentuk semula. Nah, terlihat bahwa limit x mendekati A ya, untuk Y sama dengan fx itu akan sama dengan fa. Ini kan sama dengan sekian gitu kan. Sebentar. Nah, ini kan sama dengan sekian ya. Misalkan Y1, berarti limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan Y1. Lah, fa itu juga sama dengan Y1 ya. Karena nilai limit fungsi sama dengan nilai fungsinya, maka kita katakan bahwa Y sama dengan fx kontinu di A. Tetapi kalau bulatannya kosong seperti ini, nah artinya apa? Artinya limit fx untuk x mendekati A ya, itu memang benar sama dengan Y1. Nah, tetapi fa itu tidak sama dengan Y1 ya. Jadi saya tulis ini ya. Jadi limit x mendekati A untuk fx ya, ini sama dengan Y1. Tetapi fa ya tidak sama dengan Y1. Ini karena bulatannya kosong. Ya. Artinya apa? Artinya Y sama dengan fx ini tidak kontinu di x sama dengan A. Ya, itu pemahamannya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Untuk lebih jelas lagi kita dapat membandingkan dua buah fungsi fx sama dengan x kuadrat min x dan gx sama dengan 1 per x min 1. Dari kedua fungsi ini dapat dengan mudah diperoleh bahwa nilai limit x kuadrat min x untuk x mendekati 1 sama dengan 0 dan f1 sama dengan 0. Artinya bahwa nilai fx di x sama dengan 1 itu sama dengan nilai limitnya, yaitu 0 ya. Nanti kalau kita gambarkan secara grafis, nah jadinya seperti ini ya. Perhatikan, ini adalah grafik fungsi x kuadrat dikurangi x ya, untuk x sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan 1, kalau kita cari nilai limitnya, berarti kan kita dekati x sama dengan 1 dari kiri dan dari kanan. Limit kiri ini menghasilkan 0 ya kan. Limit kanan ini juga menghasilkan 0. Berarti limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min x sama dengan 0 gitu ya. Kemudian f0-nya f1-nya ini juga sama dengan 0 ya. Ini kan y-nya sama dengan 0. Berarti nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Sehingga grafik atau fungsi x kuadrat min x ini merupakan fungsi yang kontinu di x sama dengan 1 nih ya. Fungsi fx inilah yang disebut dengan fungsi kontinu di x sama dengan 1. Nah, ini kalau secara grafis ya, tidak ada patahan di sini ya, tidak putus ini ya, terus nyambung. Nah, kalau yang ini tadi gambar 2.3 ya, setelah ini saya ganti dengan bulatan kosong, berarti ini putus nih, putus di x sama dengan A ya. Makanya kalau di sini putus, kita katakan bahwa y sama dengan fx ini merupakan grafik yang tidak kontinu di x sama dengan A ya. Supaya nggak bingung gini, nah saya ulang lagi, kalau ini kontinu ya, kalau kontinu berarti
Ini saya hapus. Nah, ini sama dengan berarti ya. Berarti FA itu sama dengan Y1. Limit fx untuk x mendekati A juga sama dengan Y1. Tetapi begitu di sini bulatannya kosong, berarti kan putus ini. Nah, kalau putus berarti limit fx x mendekati A memang benar sama dengan Y1. Nih, kita dekati dari kiri, Y-nya sama dengan Y1 ya, mendekati Y1. Nah, kita dekati dari kanan ya, maka Y-nya itu juga sama dengan Y1 ya, mendekati Y1. Artinya apa? Artinya limit fx untuk x mendekati A dari kiri dan dari kanan itu sama, yaitu sama dengan Y1. Tetapi apakah FA-nya sama dengan Y1? Tidak. Nah, karena kan di sini bulatannya kosong. Jadi ketika x sama dengan A ya, tepat sama dengan A, bukan mendekati A dari kiri atau dari kanan, maka Y-nya itu tidak ada. Gitu. Berarti ini adalah bukan merupakan fungsi yang kontinu atau tidak kontinu di x sama dengan A. Nah, ini saya tampilkan lagi ya. Sedangkan untuk fungsi x kuadrat min x ini merupakan grafik fungsi yang kontinu di x sama dengan 1. Karena apa? Karena limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min x itu sama dengan f1. Jadi kalau kita masukkan x sama dengan 1 ke sini, 1 kuadrat dikurangi 1 ya sama dengan 0 ya. Bisa dipahami ya Dek ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, berbeda pada fungsi gx sama dengan 1 per x min 1 ya. Untuk limit x mendekati 1 dari kanan ya, dari fungsi gx itu sama dengan tak hingga. Nah, atau saya tampilkan aja grafiknya ya. Jadi kalau kita dekati x sama dengan 1 dari kanan ya. Nah, kita dekati dari kanan, ternyata nilai limitnya itu tak hingga ya, kan di sebelah sana, di atas sana, plus tak hingga. Nah, kemudian kalau limit gx dengan x mendekati 1 dari kiri ya, mendekati 1 dari kiri berarti dari sini. Nah, ternyata nilai limitnya itu sama dengan min tak hingga. Jadi kan x sama dengan 1 itu kira-kira ada di sinilah ya. Nah, ini x sama dengan 1. Kalau kita dekati dari kanan ya, nilai gx-nya itu mendekati plus tak hingga. Kalau kita dekati dari kiri, nah nilai gx-nya itu mendekati minus tak hingga. Maka diperoleh apa? Diperoleh limit gx untuk x mendekati 1 dari kanan tidak sama dengan limit gx untuk x mendekati 1 dari kiri sama dengan tak hingga. Ya, satunya plus tak hingga, satunya min tak hingga. Hal ini berarti limit gx untuk x mendekati 1 tidak ada. Karena sesuai dengan konsep dasar dari limit ya Dek ya, limit sebuah fungsi itu ada jika apa? Jika limit kiri sama dengan limit kanan gitu ya. Begitu juga nilai fungsi gx pada x sama dengan 1 adalah tidak terdefinisi ya. Ketika kita masukkan x sama dengan 1, nah ini kan 1 dibagi dengan 1 min 1, 1 dibagi 0 kalau dalam matematika itu tidak boleh ya, itu dilarang. Karena bilangan dibagi 0 itu tidak ada jawabannya ya, tidak terdefinisi, undefined. Nah, beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi gx tidak kontinu ya, ini enggak nyambung. Kurva yang ini dengan kurva yang ini tidak akan pernah nyambung satu sama lain. Maka kita katakan bahwa gx sama dengan 1 per x min 1 itu bukan merupakan fungsi yang kontinu, yaitu di x sama dengan 1. Nah, ini putus ini ya. Paham ya Dek ya? Nah, selanjutnya berdasarkan dua kasus di atas diperoleh definisi berikut ya. Fungsi kontinu. Jadi misalkan kita punya fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Dikatakan kontinu di A elemen bilangan real jika ya, yang pertama fa itu ada. Maksudnya bisa ditentukan. Ya, kemudian syarat yang kedua, limit fx untuk x mendekati A itu juga ada. Ini bisa ditentukan. Lalu yang ketiga ya, limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan fa. Jadi ketiga syarat ini harus dipenuhi. Kalau ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka fungsi f itu bukan merupakan fungsi yang kontinu. Oke. Nah, kita akan lebih memahami konsep fungsi kontinu dengan memperhatikan contoh berikut.
Nah, di sini kita punya contoh soal 2.4 ya. Diberikan fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Selidikilah apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 1, kemudian gambarkan grafiknya ya. Baik, kita langsung cek alternatif penyelesaian. Jadi untuk mengetahui apakah fungsi f kontinu di x sama dengan 1, cukup ditunjukkan bahwa f memenuhi 3 syarat suatu fungsi dikatakan kontinu ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang ini tadi ya. Oke. Jadi untuk syarat yang pertama ya, kita akan cek nilai fungsinya. Jadi f1 itu berapa ya? Berarti langsung aja ini kita ganti, kita substitusi x sama dengan 1. Maka kita dapatkan nih 1 kuadrat ya kan, dikurangi 2 kali 1 ditambah 1. Nanti kalau kita hitung ya, ternyata f1 itu sama dengan 0. Nah, artinya f1 itu ada ya. Nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan syarat yang kedua. Di sini kita akan menghitung nilai limitnya. Jadi limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 2x plus 1 ya. Di sini kita bisa menggunakan sifat limit gitu ya. Jadi ini kita pecah-pecah, kita limitkan dulu baru kita kurangkan dan kita jumlahkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi limit x kuadrat ya kan dikurangi limit 2x ditambah limit 1 masing-masing untuk x mendekati 1. Kemudian ini limit x kuadrat ya, kalau di buku ini limit x kali limit x, atau karena ini bentuk fungsi yang dipangkatkan dikuadratkan, maka kita sebenarnya bisa tulis begini ya, limit x mendekati 1 dari fungsi x. Nah, ini dikuadratkan ya. Jadi seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Kemudian di sini ada perkalian konstanta dengan fungsi, maka ini sesuai dengan sifat limit yang sudah kita pelajari. Konstantanya ini bisa kita pindah di depan ya, kita letakkan di depan. Maka ini dikurangi 2 kali limit x untuk x mendekati 1. Kemudian ini adalah limit fungsi konstan ya, di sini x mendekati 1. Nah, tinggal kita hitung ini. Kita tahu bahwa ini sesuai dengan sifat 2.1 ya. Jadi limit x untuk x mendekati 1 ya sama dengan 1. Berarti di sini kita punya 1 kuadrat ya. Nah, ini sama. Kemudian berarti di sini min 2 dikali 1 ya. Lalu limit fungsi konstan ya. Kebetulan di sini fungsi konstannya sama dengan 1. Berarti nilainya ya sama dengan konstanta itu sendiri, berarti sama dengan 1 ya. Nah, nanti ini kalau kita hitung berarti 1 dikurang 2 min 1 ditambah 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah nilai limitnya, limit x mendekati 1 untuk fungsi fx. Kemudian kita ke syarat yang ketiga ya. Berdasarkan syarat pertama dan kedua, atau hasil pertama dan hasil yang kedua, kita peroleh bahwa limit x kuadrat min 2x plus 1 untuk x mendekati 1 ternyata sama dengan f1. Nah, karena ketiga syarat ini dipenuhi ya, terpenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa fx ini merupakan fungsi yang kontinu di x sama dengan 1. Nah, ini ya. Karena ketiga syarat terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa fungsi f kontinu di x sama dengan 1 ya. Adapun grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 dapat dilihat pada gambar 2.4 ya. Ini kalau kita perhatikan ya, grafik fungsinya ini jelas merupakan parabola. Ini kan fungsi kuadrat. Kemudian pada x sama dengan 1 ya, di sini tidak ada yang terputus ya, tidak ada patahan ini terus nyambung gitu kan. Berarti memang benar bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 ini merupakan fungsi yang kontinu khususnya di x sama dengan 1. Nah, pada fungsi kontinu terdapat beberapa kejadian khusus. Salah satunya adalah garis sekant. Nah, kita dapat memahami garis sekant dengan mencermati kegiatan ayo bereksplorasi 2.4. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini eksplorasi 2.4 ya. Kurva pada gambar 2.5
menunjukkan produksi sepatu sebuah industri rumah tangga di Jakarta Selatan, Indonesia dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 WIB ya. Ini kalau kita cek ini gambar 2.5 kurva laju produksi sepatu. Jadi sumbu X atau ini sumbu mendatar gitu ya. Ini adalah sumbu waktu dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4. Kemudian untuk sumbu tegak ini adalah jumlah produksi dari T sama dengan 0, 25, 50, 75, 100 dan seterusnya. Nah adik-adik, berarti jam 8 itu identik dengan T sama dengan 0 ya. Ini startnya, ini mulai produksinya di T sama dengan 0. Nah produknya masih 0 ya, belum menghasilkan satu buah sepatu pun. Kemudian T sama dengan 1 itu identik jam 8 ya, sudah menghasilkan 25 sepatu. Kemudian T sama dengan 2 ini berarti jam 9 menghasilkan berapa ini? 55 sepatu. Lalu T sama dengan 3 ini berarti identik jam 11 ya, menghasilkan 64 sepatu. Kemudian untuk T sama dengan 4 ini berarti identik dengan pukul 12 ya, menghasilkan 100 buah sepatu. Nah interpretasinya atau penafsiran grafiknya itu kira-kira seperti itu. Selanjutnya bagaimana kalian menentukan rata-rata produksi sepatu dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 ya. Pukul 9 itu berarti di T sama dengan 1, kemudian pukul 11 itu di T sama dengan 3. Karena ingat, nah ini mungkin saya lengkapi aja ya. Ini kan 0800, ini 0900 ya kan? 10.00, 11.00, di sini 12.00. Nah, yang ditanyakan itu adalah rata-rata produksi sepatu ya dari jam 9 atau dari T sama dengan 1 sampai dengan jam 11 atau di T sama dengan 3. Nah adik-adik, pertanyaan tersebut dapat kita jawab setelah kita melakukan kegiatan berikut ini ya. Oke, sebelumnya kita akan mengingat kembali. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan kemiringan suatu garis lurus yang melalui dua buah titik A dan B ya, masing-masing koordinatnya x1, y1, kemudian x2, y2. Nah kemiringan garis yang melalui dua buah titik tersebut dapat kita tentukan ya dengan menggunakan formula atau rumus ya, y2 dikurang y1 per x2 min x1. Jadi kalau kita bicara gradien itu istilahnya adalah kemiringan. Jadi gradien itu sama saja dengan kemiringan. Lah gradien itu simbolnya adalah M ya. Rumusnya gradien ya ini y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1 gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 1 ya. Pada gambar 2.5, nih gambarnya sudah saya pindah, terdapat garis lurus PR nih ya, ini garis lurus PR. Nah kalau kurvanya ini agak bengkok gitu ya, tapi dari P ke R ini bisa kita hubungkan dengan sebuah garis ya, garis lurus ini. Sekarang tentukan kemiringan garis tersebut. Berarti di soal nomor 1 kita diminta untuk menentukan gradien ya atau kemiringan. Nah gradien tadi rumusnya adalah y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Nah kebetulan garisnya ini melalui titik P dan titik R ya. Maka di sini bisa kita anggap untuk 1,20 ini berarti x1, y1. Nah kalau 3,64 berarti ini x2, y2. Tuh kan gitu ya. Nah tinggal kita masukkan ke rumus ya Dek ya. Sehingga ini akan sama dengan 64 dikurangi 20 dibagi x2 nya tadi berapa? Nah x2 nya 3 kemudian dikurangi dengan 1. Yuk kita hitung, 64 dikurang 20 itu 44 ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 44 dibagi 2 itu sama dengan 22. Nah ini adalah kemiringannya, ini adalah gradiennya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini untuk menentukan rata-rata laju produksi sepatu dari jam 9 sampai dengan jam 11 ya. Produksi dari jam 9 sampai dengan jam 11 berarti ya 64 dikurangi 20. Ini kan. Jadi kalau kita kembali mengacu ke gambar yang tadi ya. Ini jam 9 jumlah produksi sepatunya 20. Jam 11 jumlah produksi sepatunya 64 ya, ini akumulasi nih. Nah sehingga total jumlah produksi
dari jam 9 sampai dengan jam 11 ya, berarti ya 64 dikurangi 20 kan gitu. Nah ini akumulasi ya, berarti 64 dikurangi 20 sama dengan 44 ya. Nah tinggal kita tulis di sini. Oh ini sudah ada ini ya, 64 dikurang 20 sama dengan 44 buah sepatu. Sedangkan selang waktunya berarti ya 2 jam ya kan, jam 11 dikurangi jam 9. Nah atau kita tulis saja di sini ya, berarti ini 11.00 dikurangi 09.00. Nah ini sama dengan 2 jam, sehingga rata-rata laju produksi sama dengan jumlah produksi per waktu produksi. Jumlah produksinya dari jam 9 sampai jam 11 itu kan 44. Waktu produksinya 2 jam ya, berarti rata-rata laju produksinya sama dengan 22 buah sepatu setiap 1 jam. Kemudian pertanyaan nomor 3, bandingkan kedua perhitungan tersebut apakah sama. Ini jelas jawabannya pasti sama ya kan. Gradiennya 22, kemudian kelajuannya ya, jadi kelajuan produksinya itu juga 22, satuannya 22 buah sepatu setiap jam. Ayo berpikir kritis, cobalah simpulkan hasil dari membandingkan perhitungan pada kegiatan di atas ya. Jadi kalau kita mau menentukan kelajuan ya, kelajuan itu berarti nanti identik dengan gradien, identik dengan kemiringan. Nah kemiringan grafik apa? Kemiringan grafik jumlah produksi terhadap waktu produksi. Nah sebenarnya ini mirip seperti ketika kita belajar tentang gerak lurus ya di fisika. Konsep dasarnya adalah yang namanya kecepatan itu merupakan kemiringan grafik fungsi jarak terhadap waktu ya. Jadi V itu sama dengan delta S dibagi dengan delta T. Itu kalau kita bicara gerak lurus beraturan gitu ya pada fisika. Nah konsepnya sama ya, rata-rata laju produksi ya berarti jumlah produksi dibagi dengan waktu produksi, kira-kira seperti itu. Oke. Nah pada kegiatan ini kita menemukan bahwa laju perubahan produksi sepatu sama dengan kemiringan garis PR ya. Ini tadi sudah kita singgung, bahkan sudah kita hubungkan dengan materi gerak lurus beraturan pada fisika. Nah misalkan koordinat titik P adalah X1, Fx1 ya, X1, Fx1. Atau saya lengkapi aja ini, X1, Fx1, maka dapat diperoleh hubungan seperti pada gambar 2.6 ya. Nih ya, garis PR pada gambar 2.6 itu merupakan garis sekan yang didefinisikan sebagai berikut ya. Misalkan kita punya fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real sebagai fungsi yang kontinu. Nah titik P X1, Fx1, kemudian titik R ya. Di sini koordinatnya adalah X1 ditambah delta X1. Jadi ini X1, kemudian ini dimajukan gitu ya. Nah dimajukan ke kanan, jadinya X1 ditambah delta X ya. Jadi delta X nih panjangnya, berarti di sini X1 ditambah dengan delta X. Nah berarti ini keliru ini ya, mestinya X1 ditambah delta X. Nah satunya saya hapus saja ya. Kemudian untuk Y-nya, nah untuk Y-nya berarti yang ini ya, Fx1 ditambah delta X ya, tinggal dimasukkan X-nya itu kan X1 plus delta X, dimasukkan ke fungsi Fx, jadinya ya F dalam kurung X1 plus delta X. Jadi ini kalau kita nyatakan dalam bentuk koordinat kartesius gitu ya, berarti untuk titik R itu X1 ditambah delta X ya, koma F dalam kurung X1 ditambah dengan delta X gitu ya. Baik, coba kita ulang lagi. Nah misalkan kita punya fungsi F ya, kontinu di titik P X1, Fx1 dan titik R X1 plus delta X, Fx1 plus delta X terletak pada kurva F. Nah garis yang menghubungkan titik P dan R nih, titik P ini titik R, merupakan garis sekan dengan kemiringan ya
fx1 plus delta x dikurangi fx1 ya. Jadi y-nya dikurangi nih, fx1 plus delta x dikurangi fx1. Ini y2 dikurangi y1 dibagi dengan delta x ya, karena kan x1 plus delta x dikurangi x1, berarti kan x1 nya saling menghilangkan, tinggal delta x nya saja. Nah, ini adalah kemiringannya, ini adalah gradiennya. Nah adik-adik, bentuk semacam ini nanti kita akan gunakan ketika kita belajar tentang turunan ya, diferensial ya. Habis ini kita akan pelajari, yaitu ketika kita belajar tentang turunan atau disebut sebagai diferensial. Nah ini dasarnya, yaitu nanti gini, limit delta x mendekati 0 untuk fx1 plus delta x min fx1 per delta x. Nah itu adalah turunan dari sebuah fungsi ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah ayo mengingat kembali, masih ingatkah kalian bentuk umum fungsi polinomial, rasional, dan akar? Berikut ini merupakan bentuk umum fungsi-fungsi tersebut ya. Ini hanya sekedar review saja. Jadi kalau fungsi polinomial itu kita kenal dengan fungsi berderajat banyak. Nah, jadi di sini sekian kali x pangkat n ya. N-nya ini terserah ya, ini derajatnya. Ini derajat yang paling tinggi. Kemudian dan seterusnya ya. N adalah anggota bilangan cacah ya. an min 1, kemudian a0 ya, ini konstantanya merupakan anggota bilangan real. Berarti boleh plus, boleh minus ya, bahkan boleh 0 sebenarnya gitu. Kemudian untuk fungsi rasional ya, bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian seperti ini. Jadi sebuah fungsi dikatakan fungsi rasional berarti bisa dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan px per qx ya. Tentu saja di sini ada syaratnya, qx tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kita tidak diizinkan untuk membagi sebuah bilangan dengan 0 gitu ya. Kemudian yang ketiga fungsi akar. Nah, kalau fungsi akar jelas di sini tidak memiliki bentuk umum ya. Fungsi akar adalah fungsi yang memuat bentuk akar dari variabelnya sehingga bisa dianggap sebagai fungsi akar. Cukup simpel ini ya. Kemudian yang keempat ini fungsi aljabar, terdiri dari 3 fungsi yang telah disebutkan di atas atau kombinasinya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ayo berpikir kreatif. Sifat nilai limit fungsi yang telah disampaikan sebelumnya selanjutnya akan menjadi dasar dalam kalian menentukan nilai limit fungsi baik untuk fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, ada kalanya dalam menentukan nilai limit fungsi menggunakan sifat nilai limit fungsi tersebut, hasilnya berupa bentuk tak tentu. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk tak tentu? Jadi bentuk tak tentu itu ada 7 ya. Kalau di buku ini dituliskan seperti ya. Yang pertama 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu tidak sama dengan 1 ya, bisa 1. Nah, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Makanya ini disebut sebagai bentuk tak tentu ya. Kemudian tak hingga per tak hingga ya. Lalu tak hingga, nah ini bukan plus minus ya, mestinya yang benar ini tak hingga dikurangi tak hingga. Oke. Maupun bentuk 0 pangkat 0 atau tak hingga pangkat tak hingga ini juga bukan bentuk tak tentu ya. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa kalau dalam matematika itu ada 7 bentuk tak tentu ya. Mungkin ini supaya enak langsung aja saya tuliskan ya. Saya tuliskan semuanya. Nah, bentuk yang pertama ini sudah sesuai dengan apa yang ada di buku, 0 per 0. Kemudian yang kedua tak hingga per tak hingga. Kemudian yang ketiga tak hingga dikurangi tak hingga gitu ya. Kemudian bentuk yang keempat ya, 0 pangkat 0 ya. Ini sudah sesuai ya dengan apa yang ada di buku. Kemudian bentuk yang kelima. Nah, di sini kita punya 1 pangkat tak hingga. Ini saya sambil mengingat-ingat ya. Jadi 1 pangkat tak hingga itu juga bukan sama dengan 1 ya. 1 pangkat tak hingga itu menghasilkan bentuk tak tentu. Kemudian bentuk yang keenam yaitu tak hingga pangkat 0 ya. Jadi tak hingga pangkat 0 itu bukan 1. Ini juga merupakan bentuk tak tentu ya. Kemudian bentuk yang ketujuh
yaitu apa ini? 0 kali tak hingga ya. Nah, 0 kali tak hingga. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini ada 7 bentuk tak tentu ya. Ini boleh dihafalkan, boleh tidak. Sebab kalau di SMA rata-rata itu adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, kemudian tak hingga min tak hingga. Nah, biasanya hanya 3 bentuk ini aja yang kita jumpai, yaitu saat kita ketemu dengan soal limit nih. Ya, nih. Seperti saat kalian menyelesaikan soal berikut ya. Jadi seperti kita tahu kalau kita ketemu dengan soal limit ya, kita bisa selesaikan dengan cara pertama kali kita substitusikan nilai X-nya ya ke dalam fungsi yang diketahui. Ini kalau kita hitung tidak dengan menggunakan bantuan tabel ya. Jadi kalau dengan tabel kan kita membuat nilai X sedemikian rupa mendekati 2 dari kiri dan dari kanan. Nah, kita tidak lagi menggunakan cara itu, tapi langsung aja nih kita masukkan ya, X-nya kita masukkan ke fungsi yang diketahui di soal ya. Atau kita langsung praktekkan aja ya. Contoh untuk soal nomor 1, berarti nanti kita punya 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. Nah, ini kalau kita hitung 2 kuadrat dikurangi 4 itu 0, 2 dikurangi 2 juga 0 ya. Nah, 0 per 0 itu berapa? 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Jadi hasil limit X mendekati 2 untuk fungsi ini bukan 0 per 0 ya. Berarti nanti kita harus menggunakan cara tertentu untuk menyelesaikan limit ini. Demikian juga dengan soal nomor 2 dan nomor 3 ya. Ini kalau kita bayangkan, kalau di sini kita punya limit X mendekati tak hingga, berarti kan kita masukkan X sama dengan tak hingga ke pembilang dan penyebut. Maka pasti nanti hasilnya akan berupa tak hingga per tak hingga. Sebab yang namanya tak hingga itu merupakan nilai yang sangat besar sekali. Ya, nilai yang sangat besar sekali. Berarti yang atas ini besar sekali, yang bawah ini juga besar sekali, berarti tak hingga per tak hingga. Nah, ini juga merupakan bentuk tak tentu. Demikian juga untuk soal nomor 3 ya. Jadi nanti kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga, maka ini tak hingga dikurangi dengan tak hingga. Nah, tak hingga dikurangi tak hingga ya, ini juga merupakan bentuk tak tentu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, pada soal pertama dengan mensubstitusikan X sama dengan 2, oke ini sudah kita bahas ini ya, diperoleh nilai sebesar 0 per 0. Lalu soal kedua diperoleh tak hingga per tak hingga, kemudian untuk soal ketiga diperoleh tak hingga min tak hingga. Nah, nilai yang diperoleh tersebut bukan merupakan nilai limitnya, ini penting ya, bukan merupakan nilai limitnya, bukan jawabannya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan strategi atau cara penyelesaian yang berbeda menyesuaikan dengan bentuk fungsinya. Secara umum, untuk menentukan nilai limit dari fungsi aljabar tersebut dapat ditentukan dengan mengikuti langkah berikut ya. Langkah pertama ini jelas ya, terapkan sifat nilai limit fungsi. Yaitu kita tinggal masukkan kalau di sini X mendekati C, berarti kita masukkan X sama dengan C ke dalam fungsi fx yang diketahui. Nah, nanti fc-nya itu berapa ya. Kemudian untuk yang kedua ya, langkah yang kedua pada fungsi rasional dan fungsi akar. Fungsi rasional dan fungsi akar, berarti kalau fungsi rasional itu yang pembagian itu ya, yang per-peran itu ya. Nah, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, yaitu ini yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi mungkin ini harus dicoret lagi nih ya. Nah, bukan plus minus melainkan minus ya, tak hingga min tak hingga maupun 0 pangkat 0. Nah, ini juga bukan ya. Oke, jadi kembali ke mengacu ke 7 bentuk tak tentu yang ini ya. Oke. Maka terapkan yang pertama kaidah sifat-sifat limit fungsi. Kemudian yang B ubah fungsi dengan cara memfaktorkan. Yang C ubah fungsi dengan cara mengalihkan dengan sekawannya. Ini untuk bentuk akar ya. Lalu yang D bagi dengan pangkat tertingginya. Ini untuk fungsi polinomial. Nah, saya yakin dan percaya tentu adik-adik bingung ya kalau hanya sekedar membaca langkah-langkah seperti ini. Tapi habis ini ya kita akan praktekkan untuk mengerjakan contoh soal yang diberikan. Nah, kalian dapat memahami menerapkan sifat limit fungsi ya, limit X mendekati C untuk fx sama dengan fc dengan mencermati contoh soal 2.5 dan contoh soal 2.6. Nah, kita lanjutkan dulu.
Oke, ini adalah contoh soal 2.5 dan 2.6 ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 untuk fungsi min 3X pangkat 3 plus 4X min 1 ya. Langsung kita cek alternatif penyelesaian ya. Jadi di sini langsung kita masukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsi yang diketahui di soal ya. Ini X-nya kita ganti dengan 2. Nah, kita akan cek nih nilainya berapa. Jadi min 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 dikurangi dengan 1. Nah, ini kalau kita hitung ternyata hasilnya sama dengan negatif 17 ya. Negatif 17 tentu saja ini bukan bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu kan ada 7 tadi, ya kan? 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena ini bukan merupakan bentuk tak tentu, ya, maka kesimpulannya nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi min 3X pangkat 3 plus 4X min 1 itu ya sama dengan F2 ini. Ini kan sebenarnya F2, yaitu sama dengan negatif 17. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, ini soal yang sejenis ya. Jadi contoh soal 2.6, tentukan nilai dari limit X mendekati 3 untuk fungsi ini ya. Langkah-langkahnya sama, ini langsung kita masukkan X sama dengan 3 ke dalam fungsi yang diketahui. Ini kalau kita hitung 3 kuadrat ya, dikurang 8 dibagi 3 min 2. Nah, nanti hasil akhirnya sama dengan 1. Nah, karena 1 ini juga bukan merupakan bentuk tak tentu, biasanya yang rawan menjadi bentuk tak tentu itu adalah bentuk-bentuk pecahan seperti ini ya. Tetapi untuk contoh soal 2.6 ini bukan merupakan bentuk tak tentu. Nah, karena ini bukan merupakan bentuk tak tentu, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai limit X mendekati 3 untuk fungsi ini adalah sama dengan F3, yaitu sama dengan 1 ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk materi tentang menentukan nilai limit fungsi bentuk tak tentu, kita dapat mencermati contoh soal 2.7 hingga contoh soal 2.9 ya. Perhatikan, untuk contoh soal 2.7, tentukan nilai dari limit X mendekati min 3 untuk fungsi ini ya. Alternatif penyelesaian. Untuk limit X mendekati negatif 3 ya, untuk fungsi X kuadrat min X min 12 per X plus 3 itu merupakan bentuk limit tak tentu. Nah, tahu dari mana? Nih, karena nilai limit X mendekati min 3 untuk fungsi ini adalah 0 per 0. Jadi kalau kita masukkan, kita substitusikan X sama dengan negatif 3 ya ke fungsi ini, hasilnya itu akan sama dengan 0 per 0 ya. Coba kita akan lakukan aja ya. Jadi di sini kita punya min 3 kuadrat dikurangi negatif 3 dikurangi 12 ya kan. Ini kalau kita substitusikan X sama dengan negatif 3 ya, Dek ya. Berarti di sini negatif 3 ditambah 3. Min 3 kuadrat itu 9. Kemudian ini negatif ketemu negatif, jadinya positif ya. Berarti 9 ditambah 3 dikurang 12. Min 3 ditambah 3 0. Nah, 9 tambah 3 itu 12, 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita ketemu dengan bentuk yang pertama ya. Nah, ini 0 per 0 ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Nah, untuk itu diperlukan strategi selain menggunakan sifat-sifat limit ya. Kita bisa menggunakan strategi pemfaktoran. Ini salah satunya. Sehingga alternatif untuk menyelesaikannya adalah ya, ini tinggal ditulis ulang. Kemudian ini kan persamaan kuadrat. Nah, yang namanya persamaan kuadrat itu kan bisa difaktorkan nih. Ya, jadi X di sini X. Lalu kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan negatif 12, kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan negatif 1 ya. Berarti kita punya min 4 dan 3. Min 4 kali 3 itu min 12 ya kan. Min 4 ditambah 3 itu min 1. Nah, ini sudah cocok ya. Kemudian ciri berikutnya. Di sini kan limit X mendekati negatif 3. Berarti hasilnya nanti di sini pasti 0 per 0 ya kalau bentuk tak tentu. Maka salah satu faktornya itu pasti mengandung X plus 3. Jadi kalau di sini X mendekati 3, maka salah satu faktornya pasti ada X plus 3. Nah, kalau misalkan nanti di sini X mendekati 2, maka pasti nanti di sini ada faktor X min 2. Yang atas X min 2, yang bawah X min 2. Sehingga nanti kalau di sini saya masukkan min 3, ya kan? Min 3 ditambah 3 ini kan 0. 0 kali berapapun 0.
Kemudian di sini min 3 tambah 3 0. Nah, berarti jadinya 0 per 0. Jadi istilahnya faktor X plus 3 inilah yang menyebabkan fungsi ini menjadi 0 per 0. Dengan difaktorkan ya, maka ini akan timbul efek pencoretan. Nah, jadi ini kan bisa dicoret. Yang membuat 0 per 0 tuh kita coret. Tinggallah apa? Tinggallah X min 4 aja ini. Jadi limit X mendekati negatif 3 untuk fungsi X min 4. Nah, tinggal kita masukkan sekarang X sama dengan negatif 3 ya. Berarti negatif 3, negatif 4 sama dengan negatif 7 ya. Min 3 min 4 sama dengan negatif 7. Nah, ini adalah nilai limitnya ya. Oke, ini. Jadi nilai limit X mendekati negatif 3 untuk fungsi ini sama dengan negatif 7 ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan contoh soal 2.8 ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1 untuk fungsi akar X min 1 per X min 1 ya. Ini sama, jadi nanti kalau kita masukkan X sama dengan 1 ke fungsi ini, hasilnya pasti akan 0 per 0 ya. Langsung aja ini kita coba ya. Jadi akar 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. Nah, ini kan sudah langsung kelihatan ya. Ini 0, bawahnya juga 0. Berarti ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, karena di sini mengandung bentuk akar ya, Dek ya, maka kita bisa kalikan dengan faktor sekawannya. Jadi kalau yang contoh sebelumnya ini kita faktorkan ya. Ini kan persamaan kuadrat ya, ini kita faktorkan, tidak mengandung bentuk akar. Tetapi kalau di sini mengandung bentuk akar ya, maka kita tidak bisa memfaktorkan, melainkan yang bisa kita lakukan adalah mengalikan dengan faktor sekawannya. Ya, coba kita baca. Jadi untuk limit ini merupakan bentuk limit tak tentu, karena nilai limit X mendekati 1 untuk fungsi ini adalah 0 per 0 ya. Itu tadi sudah kita buktikan. Untuk itu diperlukan strategi lain selain menggunakan sifat-sifat limit ya. Di sini kita bisa menggunakan strategi mengalihkan dengan faktor sekawannya ya, sehingga alternatif untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Jadi yang dimaksud dengan faktor sekawan ya, kalau di sini ada akar X min 1, maka faktor sekawannya adalah akar X plus 1 nih ya. Yang atas dikalikan dengan akar X plus 1, maka yang bawah ini juga harus dikalikan dengan akar X plus 1 supaya tidak mengubah fungsi yang diketahui di soal. Ini kan sebenarnya bisa dicoret, ini kan 1 gitu ya. Tapi ya ini jangan dicoret, karena kan tujuan kita adalah mencari atau menentukan limit X mendekati 1 dari fungsi ini. Kalau dicoret kan sama aja ke soal semula kan gitu ya. Oke, berarti ini tinggal kita kalikan ya, yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Untuk perkalian yang atas kita menggunakan bentuk aljabar A plus B kali A min B ya kan. Jadi kalau ini A dikurangi B, di sini A ditambah B. Nah, bentuk A min B kali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Ini A plus B kali A min B. Nah, kita pakai di sini ya. Berarti A kuadrat ya, jadinya di sini akar X kuadrat. Kemudian dikurangi 1 kuadrat. Nah, di sini ya min 1 gitu ya. Atau supaya enak dipakai belajar, ini saya beri kuadrat gitu ya. Kemudian yang bawah ini tinggal ditulis ulang aja ini. X min 1 kali akar X plus 1. Kemudian kalau akar X dikuadratkan, akarnya kan hilang, tinggal X-nya aja ini. Ya, berarti X dikurangi 1 per, ini sama ya, X min 1 kali akar X plus 1. Nah, selanjutnya X min 1 ini bisa kita coret. Nah, perhatikan, ini kan limit X mendekati 1 ya. Pasti nanti fungsi ini itu akan mengandung bentuk X min 1. Yang atas mengandung bentuk X min 1, yang bawah juga mengandung bentuk X min 1. Sama seperti yang tadi sudah saya singgung ya. Di sini X mendekati negatif 3, pasti yang atas mengandung faktor X plus 3, yang bawah juga mengandung X plus 3. Karena faktor inilah yang menyebabkan fungsi yang diketahui di soal ini itu bernilai 0 per 0. Nah, sama halnya dengan di contoh soal 2.8 ya. Ini kan X mendekati 1. Maka fungsi ini nanti kalau kita pecah ya, kita jabarkan dengan menggunakan faktor sekawan ya.
karena ini adalah bentuk akar, maka pasti nanti akan mengandung bentuk faktor x-1 yang atas, kemudian x-1 yang bawah. Nah ini kan kelihatan kalau kita masukkan x sama dengan 1, yang atas 0, yang bawah ini juga 0 kali akar x plus 1, berarti kan 0 per 0. Nah kalau ketemu yang seperti ini berarti kan kita sudah bisa langsung coret ini, x-1 dengan x-1 kita coret. Tinggal apa? Tinggal 1 per akar x plus 1. Itu cara kerjanya ya. Nah selanjutnya ini tinggal kita substitusikan. Jadi x sama dengan 1 masuk ke sini ya. Akan sama dengan 1 per akar 1 plus 1. Akar 1 itu 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah ini adalah jawabannya ya. Jadi nilai limit x mendekati 1 untuk fungsi akar x-1 per x-1 sama dengan setengah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan contoh soal 2.9 ya. Ini juga menghasilkan bentuk tak tentu ya. Coba kita cek. Jadi untuk limit x mendekati tak hingga ya, untuk fungsi 7x pangkat 4 min 6x pangkat 3 dan seterusnya, ini merupakan bentuk limit tak tentu karena nilai limit x mendekati tak hingga adalah tak hingga per tak hingga. Jadi kalau kita masukkan x sama dengan tak hingga ke polinomial yang atas dan ke polinomial yang bawah, yang atas ini tak hingga ya, tak hingga itu nilai yang sangat besar sekali gitu ya, berarti yang atas ini tak hingga, yang bawah juga tak hingga. Nah tak hingga per tak hingga ini merupakan bentuk limit tak tentu. Untuk itu diperlukan strategi selain menggunakan sifat-sifat limit ya, sama seperti contoh-contoh di soal sebelumnya. Kita bisa menggunakan strategi membagi bilangan pangkat tertinggi. Nah bilangan pangkat tertinggi maksudnya pada persamaan polinomial 7x pangkat 4 min 6x pangkat 3 dan seterusnya, pangkat tertingginya adalah x pangkat 4 ya kan, istilahnya ordenya itu 4. Nah sehingga dengan pembagi x pangkat 4 diperoleh jadi yang atas kemudian yang bawah ini kita bagi dengan x pangkat 4 ya. Ini supaya adil, ini atas dibagi x pangkat 4, yang bawah juga harus dibagi dengan x pangkat 4. Maka nanti hasilnya kira-kira seperti ini, jadi 7 ya kan, 7x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 kan 7. Lalu min 6x pangkat 3 per x pangkat 4 itu sama dengan min 6 per x ya. Ini kan x pangkat 3 dibagi x pangkat 4, pangkatnya kan dikurangi ya. Lalu di sini ada plus 5x kuadrat per x pangkat 4, berarti 5 tulis dulu, kemudian di sini kita punya x kuadrat dibagi dengan x pangkat 4, berarti yang atas dicoret, yang bawah ini jadinya x pangkat 2 ya, pangkatnya dikurangi. Lalu ini ditambah 10 per x pangkat 4, yang bawah juga sama gitu ya. Ini x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 1, kemudian min 4 x pangkat 3 per x pangkat 4 jadinya min 4 per x ya, pangkatnya kembali lagi dikurangi. Jadi kalau dikurangi kan hasilnya min 4 kali x pangkat min 1. Nah min 4 kali x pangkat min 1 itu sama dengan min 4 per x gitu ya. Ini juga sama gitu ya, min 3x kuadrat per x pangkat 4, berarti kalau pangkatnya dikurangi kan hasilnya min 3 kali x pangkat min 2 atau min 3 per x pangkat 2 ya, paham ya. Kemudian yang terakhir ini min 1 per x pangkat 4. Nah berikutnya ini sudah langsung aja kita masukkan, kita substitusikan x sama dengan mendekati tak hingga ya. Jadi kalau bilangan dibagi tak hingga itu pasti 0 ya, pasti mendekati 0 atau kita anggap 0 boleh. Nah berarti 6 dibagi tak hingga 0, 5 dibagi tak hingga 0, 10 dibagi tak hingga 0. Pokoknya bilangan dibagi tak hingga itu bisa kita anggap sama dengan 0. Berarti 7 dikurangi 0 dibagi dengan 1 dikurangi 0 sama dengan 7 per 1 sama dengan 7. Nah inilah nilai limitnya ya. Jadi nilai limit x mendekati tak hingga untuk fungsi ini sama dengan 7 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini latihan soal terbimbing 2.8. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 untuk fungsi akar x ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari x per akar pangkat 3 dari x. Ini kalau kita lihat ya, soalnya sepertinya agak sedikit kompleks. Oke, nggak masalah. Kita langsung cek alternatif penyelesaian. Jadi untuk limit x mendekati 0 untuk fungsi akar x ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari x per akar pangkat 3 dari x itu merupakan bentuk limit
tak tentu ya, sebab ketika kita masukkan X sama dengan 0 secara langsung ke sini ya, itu hasilnya akan sama dengan 0 per 0. Nah ini ya, jadi kan akar 0 ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari 0 ya 0, dibagi dengan akar pangkat 3 dari 0 berarti 0 dibagi 0. Nah 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu, sehingga kita bisa menggunakan metode faktorisasi ya untuk menyelesaikan permasalahan limit di sini. Jadi kalau kita menggunakan metode faktorisasi sebenarnya kita berharap ada efek pencoretan ya. Jadi yang dicoret itu adalah faktor yang menyebabkan sebuah fungsi itu bisa bernilai 0 per 0. Nah kira-kira cara berpikirnya seperti itu ya. Oke, jadi kita dapat menyelesaikan soal limit fungsi ini dengan difaktorkan. Nah ini ada di bawahnya sini ya. Jadi akar X ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari X, kalau kita faktorkan jadinya seperti ini. Jadi akar pangkat 3 dari X itu kita keluarkan ya. Ini sifat distributif sebenarnya. Kemudian kita kalikan dengan akar pangkat 6 dari X ditambah 2. Kalau yang bawah tetap. Nah mungkin timbul pertanyaan, bentuk seperti ini itu asalnya dari mana ya. Oke, coba kita akan faktorkan bersama-sama. Saya tuliskan dulu fungsi yang ada di pembilang ya, akar X ditambah 2 kali akar pangkat 3 dari X. Nah ini supaya lebih mudah dipahami ya Dek ya, kita akan ubah dulu dalam bentuk berpangkat. Jadi kalau akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah ya kan. Kalau akar pangkat 3 dari X ya berarti X pangkat sepertiga. Maka di sini ditambah 2 kali X pangkat sepertiga. Ingat yang kita keluarkan itu adalah akar pangkat 3 dari X. Berarti kalau dalam bentuk berpangkat nanti yang kita keluarkan itu adalah X pangkat sepertiga. Nah kenapa kok yang kita keluarkan itu adalah akar pangkat 3 dari X ya, atau kalau dalam bentuk berpangkat X pangkat sepertiga. Jawabannya yang tadi, supaya muncul efek pencoretan. Nah dicoret dengan yang mana? Dicoret dengan yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah ini kan fungsinya adalah akar pangkat 3 dari X nih. Jadi kalau kita keluarkan akar pangkat 3 dari X, nanti bisa dicoret. Ini coret kan gitu ya. Oke, kita kembali dulu ke sini. Nah sekarang kalau yang dikeluarkan itu adalah X pangkat sepertiga, apa sih artinya dikeluarkan? Artinya kalau dikeluarkan itu adalah gampangannya masing-masing suku, ini disebut suku ya Dek ya. Ini kita bagi dengan X pangkat sepertiga ya, jadi X pangkat setengah dibagi X pangkat sepertiga, 2 kali X pangkat sepertiga ini juga dibagi dengan X pangkat sepertiga. Nah jadi kalau saya tulis ya X pangkat sepertiga, ini kan kita buat dalam kurung gitu kan, di sini plus kan. Nah ini isinya berapa? Ini bisa kita hitung. Jadi X pangkat setengah ini kita bagi dengan X pangkat sepertiga ya. Coba ini saya tulis di sini. Jadi X pangkat setengah kita bagi dengan X pangkat 1/3. Pembagian bentuk berpangkat, berarti pangkatnya kita kurangkan ya. Berarti X pangkat setengah dikurangi 1/3. Nah penyebutnya kita samakan ya kan, 2 dengan 3 berarti 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. Nah 3 dikurang 2, 1 berarti X pangkat 1/6 ya. Nah kita tulis di sini X pangkat 1/6. Lah kalau 2 kali X pangkat sepertiga dibagi X pangkat sepertiga ya jelas ini 2. Lah nanti ini kalau kita kali masuk ya, ini sudah sering kita lakukan sebenarnya di soal-soal yang lain ya. Pasti ini nanti akan kembali ke bentuk semula. Ini X pangkat sepertiga kali X pangkat 1/6 ya pasti X pangkat setengah ya kan. X pangkat sepertiga kali 2 pasti hasilnya 2 kali X pangkat sepertiga gitu ya. Kemudian bentuk berpangkat ini bisa kita nyatakan kembali dalam bentuk akar. Jadi X pangkat sepertiga itu kan akar pangkat 3 dari X. Kemudian X pangkat 1/6 itu kan akar pangkat 6 dari X. Nah langsung aja di sini plus 2. Loh kan sama dengan ini ya. Paham ya Dek ya? Oke, berarti di sini yang bisa kita coret adalah
akar pangkat 3 dari X dan akar pangkat 3 dari X atas dan bawah, karena faktor inilah rupanya yang menyebabkan fungsi ini bernilai 0/0 gitu ya. Setelah ini kita coret, nah kita bisa langsung memasukkan X sama dengan 0 ke sini. Jadi ini akan sama dengan akar pangkat 6 dari 0 ditambah 2 ya, ini kan per 1 kan gitu ya. Ini ditulis boleh, ditulis enggak apa-apa ya, ditulis boleh, ditulis enggak apa-apa, maksudnya seperti itu ya. Baik, akar pangkat 6 dari 0 kan 0 ditambah 2 sama dengan 2 per 1 ya sama dengan 2, artinya nilai limit untuk X mendekati 0 ya bagi fungsi ini adalah 2 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan ini latihan soal terbimbing 2.9. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 untuk fungsi akar X plus 1 min, nah ini saya ganti ya, akar 1 min X ya, kemudian dibagi dengan X. Baik, kita ke alternatif penyelesaian. Jadi bentuk limit semacam ini itu merupakan bentuk tak tentu ya, karena nanti hasilnya adalah 0/0 ketika kita masukkan X sama dengan 0. Atau coba kita buktikan aja ya. Jadi ini akan sama dengan, ini saya masukkan X nya 0 ya Dek ya, akar 0 ditambah 1 dikurangi akar 1 min 0 dibagi dengan 0. Nah berarti ini kan akar 1 dikurangi akar 1/0. Nah kan terbukti ya 0/0. Nah lantas bagaimana cara menyelesaikan bentuk limit semacam ini, yang mana di sini melibatkan bentuk akar ya. Maka kita bisa menggunakan bantuan perkalian dengan faktor sekawan. Gitu ya. Nah, di sini ada petunjuk. Jadi faktor sekawan dari akar X plus 1 dikurangi akar 1 min X ya. Ini saya ganti aja. Adalah akar X plus 1 plus akar 1 min X. Nah, jadi tinggal dirubah tandanya aja ini. Yang dirubah yang ininya ya. Ini min, ini plus. Kalau misalkan di sini plus, berarti nanti faktor sekawannya di sini minus. Untuk yang ini sama, ini juga sama, ya. Nah, ini nanti kita kalikan dengan fungsi yang akan kita cari limitnya, ya. Oke, berarti ini bisa kita abaikan dulu ya. Kita akan kerjakan lagi di sini. Limit X mendekati 0 ya. Untuk akar X plus 1 min akar 1 min X dibagi dengan X. Oke. Ini langsung kita kalikan dengan sekawannya. Jadi akar X plus 1 plus jadi ya, akar 1 min X. Ini bawahnya harus sama persis ya, akar X plus 1 plus akar 1 min X. Nah adik-adik, untuk perkalian pembilang ya, di sini kita bisa memanfaatkan bentuk aljabar A plus B kali A min B. Jadi kita misalkan saja, untuk akar X plus 1 itu A, akar 1 min X ini B, berarti kan ini A min B ya. Kemudian ini kan dikalikan, berarti kali A plus B. Nah bentuk A min B kali A plus B itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Ini bentuk aljabar, ini sudah sering sekali kita gunakan ya. Berarti kalau kita aplikasikan di soal ini, kita akan dapatkan limit X mendekati 0 untuk, nah akarnya kan hilang kalau dikuadrat ya, X plus 1 kalau akar dikuadratkan akarnya hilang, dikurangi dengan 1 min X ya. Nah sama, akarnya juga langsung hilang ini kalau dikuadratkan. Kemudian kita bagi dengan, ini dikali ya, penyebutnya dikali, X dikali dalam kurung akar X plus 1 ditambah akar 1 min X ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang ini minusnya kita masukkan, berarti X plus 1 min 1 ditambah X per X kali akar X plus 1 ditambah akar 1 min X ya. Baik, ini 1 dikurang 1 berarti habis ini. Nah ini 0 ya. X ditambah X sama dengan 2X, berarti ini akan sama dengan limit X menuju 0, 2X dibagi dengan X kali akar X plus 1 plus akar berapa? 1 min X ya. Nah seperti ini.
Nah adik-adik berarti X-nya kan bisa dicoret. Nah rupanya yang menyebabkan 0 per 0 itu ya X ini. Ya, kalau X-nya sudah kita coret, nanti mestinya di sini bukan 0 per 0 lagi ya. Coba kalau kita masukkan sekarang X sama dengan 0 ya. Ketika kita masukkan X sama dengan 0 berarti notasi limitnya ini langsung kita hilangkan. Berarti 2 dibagi dengan akar 0 plus 1 ya, ditambah akar 1 min 0. Nah 2 per akar 1 plus akar 1, berarti 2 per 2 sama dengan 1. Ketemu sudah ya. Nah ini adalah jawabannya. Jadi limit X mendekati 0 untuk fungsi ini ya, jangan lupa ini 1 min X ya, adalah 1 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 2.10 ya. Nah, di sini kita ketemu dengan bentuk limit X tak terhingga ya, limit X mendekati tak hingga yang melibatkan bentuk akar ini ya. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk akar X plus 3 min akar X min 2 itu nilainya berapa ya. Oke, langsung kita cek alternatif penyelesaian. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga dari fungsi akar X plus 3 min akar X min 2 merupakan bentuk limit tak tentu ya. Karena nilai limit fungsi ini untuk X mendekati tak hingga adalah tak hingga min tak hingga. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan tak hingga ke sini dan ke sini ya Dek ya, nanti kita akan ketemu dengan akar tak hingga ya, tak hingga plus 3 kalau dalam matematika itu sama dengan tak hingga. Demikian juga tak hingga min 2 itu dalam matematika hasilnya juga tak hingga. Nah akar tak hingga dalam matematika pun hasilnya juga tak hingga ya. Jadi di sini kita akan ketemu dengan bentuk tak hingga min tak hingga. Nah kita tahu tak hingga min tak hingga ini merupakan salah satu bentuk tak tentu ya. Jadi ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga ya kan, kemudian tak hingga min tak hingga dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas ya di awal tadi. Nah lantas bagaimana? Nah adik-adik, karena di sini kita kembali ketemu dengan bentuk akar ya, maka kita bisa menyelesaikan limit ini dengan menggunakan bantuan faktor sekawan ya. Jadi nanti kita akan kalikan fungsi ini dengan faktor sekawannya. Oke, langsung aja kita kerjakan di bawah sini ya. Ini sudah disediakan tempatnya. Jadi ini kita kalikan dengan faktor sekawannya. Akar X plus 3, perhatikan ini kan tandanya minus, berarti faktor sekawannya ini tinggal diubah tanda, berarti jadi plus ya. Plus akar X dikurangi 2. Nah seperti ini. Kemudian ini kita bagi dengan, ini harus sama ya atas dan bawah supaya tidak mengubah soal ini. Akar X plus 3 ini juga harus plus ya. Akar X min 2. Nah selanjutnya ini kan pembilangnya bisa kita kalikan ya, seperti di latihan soal terbimbing 2.10. Nah yang ini tadi ya. Jadi kita menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat ya. Sekarang A-nya itu adalah akar X plus 3, lah B-nya itu akar X min 2. Berarti kan rumusnya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Maka ini bisa kita tulis limit X mendekati tak hingga dari A kuadrat. Berarti di sini kita punya X plus 3 ya, dikurangi dengan B kuadrat, berarti kita punya X min 2, ini harus dikurung. Nah kemudian ini kita bagi dengan, ini tinggal tulis ulang ya, akar X ditambah 3 ditambah akar X min 2 ya. Selanjutnya minusnya ini kita kali masuk ya. Jadi ini akan sama dengan limit X mendekati tak hingga X ditambah 3. Nah minusnya kita masukkan ini, min X plus 2 ya. Kemudian ini tinggal tulis ulang, akar X ditambah 3 ditambah akar X min 2. Lalu di sini ada X dikurangi dengan X, berarti kan saling meniadakan. Nah dicoret aja ya. Maka ini akan sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk pembilangnya jadinya 3, kok 35 ya. Nah 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Kemudian untuk penyebutnya ini tetap akar
X ditambah 3 ditambah akar X min 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja X sama dengan tak hingga ke sini ya. Ini diganti tak hingga, ini diganti tak hingga. Maka hasilnya adalah 5 per akar tak hingga ditambah akar tak hingga. Nah, seperti ini ya. Atau kalau mau kita bagi dengan akar X juga boleh-boleh saja ya, hasilnya nanti pasti akan sama. Nah, nanti untuk menyelesaikan soal-soal limit tak hingga ini sebenarnya ada trik khusus ya. Mungkin nanti akan saya bahas di video tersendiri, yang mana kita punya beberapa cara ya untuk mengerjakan soal-soal limit untuk X mendekati tak hingga. Ya, ada bentuk polinomial, kemudian ada bentuk akar dan seterusnya ya. Oke, sementara ini kita lanjutkan dulu. Jadi akar tak hingga ditambah akar tak hingga berarti kan tak hingga plus tak hingga sama dengan tak hingga juga ya kan. Berarti di sini 5 dibagi tak hingga. Nah, bilangan berapapun dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali itu hasilnya pasti akan mendekati 0 ya, atau kita anggap sama dengan 0. Nah, sehingga nilai limit X mendekati, oke, ini sepertinya salah ketik ini ya. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk fungsi akar X plus 3 ini saya ganti ya, saya sesuaikan dengan soal awalnya ini. Akar X plus 3 dikurangi akar X min 2, ini pernya kita hilangkan ya. Nah, ini maaf jadi dicoret-coret ini. Oke, adalah sama dengan berapa? 0. Nah, seperti ini caranya ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan latihan soal terbimbing 2.11. Nah, di sini kembali kita ketemu dengan bentuk limit X mendekati tak hingga ya. Sekarang bentuk fungsinya adalah pembagian polinomial. Ini ada per ya, pembagian dua polinomial. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya ada trik khusus ya untuk menyelesaikan bentuk-bentuk soal limit X menuju tak hingga seperti ini. Khususnya kalau kita punya bentuk polinomial ya untuk fungsi yang dilimitkan. Jadi adik-adik cukup amati derajat tertinggi dari polinomial pembilang dan penyebut ya. Kebetulan untuk soal terbimbing 2.11 ya, ini kan derajatnya sama. Yang atas derajat 2, yang bawah juga derajat 2. Maka nanti nilai limitnya tanpa perlu kita hitung panjang-panjang ya, hasilnya itu pasti akan sama dengan 3/2 gitu. Kemudian nanti kalau ketemu bentuk soal yang lain ya Dek ya, ketika derajat polinomial pembilang itu lebih besar dibandingkan dengan derajat polinomial penyebut, maka nilai limitnya itu akan sama dengan tak hingga. Ya, kemudian kalau ketemu soal yang lain lagi, misalkan ya, derajat polinomial pembilang ini lebih kecil ya dibandingkan dengan derajat polinomial penyebut, maka hasilnya akan sama dengan 0 ya. Nanti akan saya buatkan pembahasannya di video tersendiri. Baik, kita akan coba ya selesaikan dengan menggunakan cara normal aja ini ya. Jadi nanti kita akan cek apakah hasil akhirnya itu sama dengan 3/2. Nah, jadi untuk menyelesaikan bentuk limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 3x kuadrat min 4 per 2x kuadrat plus x plus 1, kita bisa menggunakan pembagian dengan pangkat tertinggi. Nah, apa maksudnya? Jadi kan di sini pangkat tertingginya itu adalah x kuadrat. Ya, jadi variabel X yang memiliki pangkat tertinggi itu adalah X kuadrat. Ini kan ada X pangkat 1, ini ada X kuadrat ya, berarti pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita bagi ya, masing-masing suku ini kita bagi dengan X kuadrat. Nih, kita baca ya. Dengan menggunakan X kuadrat untuk membagi fungsi 3x kuadrat min 4 per 2x kuadrat plus x plus 1, maka diperoleh seperti ini ya. Ini limit X mendekati tak hingga, ini soal aslinya, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, perhatikan di sini 3x kuadrat min 4 dibagi x kuadrat ya. Kemudian yang bawah ini 2x kuadrat plus x plus 1 dibagi dengan x kuadrat, atau masing-masing sukunya
ini kita bagi dengan X kuadrat ya. Coba ini kita lanjutkan ya. Oke, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, sekarang masing-masing sukunya ya kita bagi dengan X kuadrat. 3X kuadrat dibagi X kuadrat ya, dikurangi 4 per X kuadrat, kemudian per 2X kuadrat per X kuadrat, ditambah X per X kuadrat, ditambah 1 per X kuadrat ya. Yang bisa kita coret dulu ya dek ya, supaya nggak bingung ini coret ya, ini coret, ini juga dicoret. Maka kita bisa tulis ulang, ini akan sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 3 dikurangi 4 per X kuadrat ya, kemudian per 2 ditambah sebentar, oh ini X per X kuadrat ya. Nah ini masih bisa dicoret, ini X nya dicoret diganti angka 1, X kuadrat dicoret ya, kuadratnya ini diganti dengan 1, jadi ini X pangkat 1 atau 1 per X ya, jadi 2 plus 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Nah selanjutnya X sama dengan tak hingga itu kita masukkan ke sini ya, maka ini akan sama dengan, kalau kita sudah masukkan X ya, kita sudah substitusikan X, berarti limitnya itu tidak perlu kita tulis ulang sebenarnya, jadi cukup 3 dikurangi dengan 4 per tak hingga kuadrat, itu adalah tak hingga ya, kemudian ini kita bagi dengan 2 ditambah 1 per tak hingga ya, lalu ini juga 1 per tak hingga. Jadi ingat, tak terhingga kuadrat atau tak terhingga pangkat berapapun ya, kecuali 0 ya dek ya, itu akan sama dengan tak hingga. Nah ini penting. Nah kalau tak hingga pangkat 0 itu baru bentuk tak tentu ya. Baik, nah bilangan dibagi dengan tak hingga ya, bilangan berapapun dibagi dengan tak hingga itu hasilnya akan sama dengan 0 ya, atau paling tidak mendekati 0. Jadi bilangan dibagi bilangan yang sangat besar sekali itu hasilnya akan sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan 3 dikurangi 0 ya kan. Kemudian 2 ditambah 0 ditambah 0. Nah hasil akhirnya sama dengan 3 per 2. Loh kan sama ya. Ini kalau dengan cara resmi agak panjang. Nah kemudian kalau ini tadi dengan menggunakan cara yang sedikit lebih cepat ya, tinggal kita amati derajat tertinggi dari masing-masing polinomial. Oke, nah sehingga ini kesimpulannya ya, jadi nilai limit X mendekati tak hingga untuk fungsi ini adalah berapa tadi, 3 per 2. Nah 3 per 2 ya. Oke, mungkin nanti di video tersendiri ya saya akan mencoba untuk membuat latihan beberapa contoh soal yang melibatkan bentuk limit X mendekati tak hingga untuk bentuk pembagian polinomial, kemudian bentuk akar, itu yang sering keluar ya dalam soal ujian. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah untuk latihan soal 2.3 ya, nah ini nanti kita akan bahas di video tersendiri. Oh ini ada ya, untuk soal nomor 2 ini ada limit X mendekati tak hingga. Oke lah, nanti kita aplikasikan di sini saja ya. Jadi saya tidak perlu untuk membuat video tersendiri, cukup kita mengerjakan soal-soal yang ada di buku ini saja ya. Nanti kita akan coba dengan menggunakan cara yang resmi dan menggunakan cara cepat ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan latihan soal 2.3. Terima kasih.